Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku. Weton Selasa ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang konsep mata batin ya. Ketika Anda memahami ini ya, maka teman-teman weton Selasa ini akan bisa membedakan ya, mana mata batin, mana penglihatan pikiran ya. Contoh ya, ketika kita ini katakanlah melihat semacam ini ya, kita menggunakan dimensi mata ya, mata telanjang. Ketika kita ini menutup mata, kita akan menggunakan dimensi pikiran ya. Bisa juga masuk ya, kalau lebih dalam masuk ke dalam dimensi batin. Dimensi batin ini lebih condong kepada rasa ya, bukan penampakan ya. Ini harus Anda bedakan, bukan penampakan, tapi lebih kepada rasa, pada rasa, senang, sedih ya. Itu dimensi batin itu seperti itu ya. Kalau Anda katakanlah masih melihat dengan penampakan ya, misalnya Anda melihat makhluk halus misalkan, Anda pejamkan mata, tiba-tiba Anda bisa melihat makhluk halus, kuntilanak misalkan ya. Bisa jadi itu penglihatan masih penglihatan pikiran ya. Kalaupun itu penglihatan pikiran, Anda masih bisa ditipu dan Anda masih bisa tertipu. Belum menggunakan dimensi energi, belum menggunakan dimensi batin. Tapi kalau Anda sudah menggunakan dimensi batin, maka Anda tidak bisa ditipu lagi ya. Paham ya? Ibarat pancaran energi, ibarat energi batin itu energi rasa itu ya. Misalnya pahit gitu ya, ya pahit. Nggak mungkin pahit manis gitu ya. Anda makan ya, oh rasanya pahit. Rasa yang Anda rasakan pasti pahit. Tapi bibir Anda bisa mengatakan, oh ini manis. Artinya apa? Yang lahir ini masih bisa menipu. Dimensi pikiran ini masih bisa menipu. Ya, tapi dimensi rasa ini, lek pahit ya pahit, lek sedih sedih, lek bahagia bahagia, lek AA, lek PP, lek CC. Lah ini adalah basic ya, basic dasar yang Anda harus kuasai. Supaya ketika teman-teman nonton Selasa ya, menghadapi sebuah peristiwa di dalam kehidupan Anda itu bisa melihat atau bisa mengidentifikasi. Bukan hanya sekedar peristiwanya, tetapi energi yang melatar belakangi dari peristiwa itu. Itu yang paling penting. Karena kalau peristiwanya ya, kronologisnya, kadang kita ini terjebak dengan itu. Tapi kalau energinya, maka kalaupun masalah yang Anda hadapi itu masih ada keberlanjutan, masih ada sambungnya, maka Anda tidak akan berhenti di situ. Ya, ini saya alami ya, tahun 2017 ya. Ketika saya menghadapi sebuah masalah ya, saya merasakan dengan menggunakan energi. Ya. Sehingga pada saat itu saya tidak down dulu di kondisi peristiwa yang pertama itu, tidak down. Karena saya yakin akan ada jauh yang lebih besar. Ya, peristiwa yang ini lebih menyakitkan daripada ini gitu. Ya ternyata iya. Lah itulah penglihatan batin itu seperti itu. Ya, lah ketika ini Anda bisa melatih, maka ketika Anda berinteraksi dengan seseorang, maka Anda akan mampu membaca karakter orang tadi. Bukan berdasarkan penampilan fisiknya, tapi Anda akan bisa membaca berdasarkan pancaran energinya. Lah kemampuan-kemampuan semacam ini ya, bisa Anda maksimalkan ya. Bisa Anda tingkatkan dengan Anda ini perbanyak puasa. Wes otomatis ya, ketika Anda sering puasa, maka sensitivitas Anda, daya tangkap Anda
itu akan kuat. Inilah yang harus Anda aplikasikan ya di dalam kehidupan Anda. Artinya kemampuan untuk bisa membedakan mana penglihatan mata, mana penglihatan batin, mana penglihatan pikiran, itu Anda harus bisa gitu ya. Setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Ya, tidak bisa saya jelaskan harus sama seperti itu, tidak bisa. Ya, karena basic dasar Anda pasti beda-beda. Tapi intinya itu, ya, yang Anda lihat, ya, visual, Anda melihat materi yang saya sampaikan itu dimensi-dimensi fisik Anda. Terus masuk lebih dalam lagi, Anda mikir dengan materi yang saya sampaikan, itu dimensi pikiran, penglihatan pikiran. Anda merasakan lebih dalam lagi, itu dimensi batin. Ya, jadi ada 3 fase ya. Fase pertama visual ya, yang kita tangkap. Fase kedua merenungkan dimensi pikiran. Fase ketiga merasakan. Nah, Anda bisa menguasai ini, maka Anda akan bisa tahu ketika teman-teman nonton Selasa ya menghadapi sebuah masalah. Itu Anda bisa identifikasi dengan 3 tadi. Penglihatan mata Anda bagaimana, penglihatan pikiran Anda bagaimana, penglihatan batin Anda bagaimana. Lah teori ini juga sama ya dengan ilmu filsafat, itu sama ya. Di dalam ilmu filsafat itu ada epistemologi ya. Jadi melihat sesuatu itu berdasarkan definisi ya. Apa definisinya apa ya? Ya, maknanya apa? Nah, yang kedua, sudut pandang aksiologi ya. Sudut pandang ketika itu diterapkan. Ini lebih masuk dalam lagi. Nah, terus yang ketiga, ontologi ya, lebih masuk ke dalam. Jadi epistemologi, aksiologi, ontologi. Itu dasar filsafat itu seperti itu. Ya. Nah, ketika kita dihadapkan pada sebuah masalah, Anda bisa melakukan ya identifikasi masalah dengan 3 tadi. Ya. Mau menggunakan pendekatan filsafat oke ya. Kalau Anda katakanlah terpelajar ya, pernah kuliah ya, S1, S2, Anda bisa melakukan pendekatan filsafat. Tapi kalau Anda tidak pernah kuliah, ya sudah, tidak usah pakai pendekatan itu. Pakai pendekatan pandangan lahir, pandangan pikiran, pandangan batin. Lah mengasahnya dengan puasa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga motivasi kali ini bisa membangkitkan semangat Anda ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.